Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga kepada Bapak Ridwan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita, Bapak Ridwan, yang telah memberi kelompok kami kesempatan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini yang akan membahas tentang kaidah kuliah 17 sampai kaidah kuliah 25. Sebelum kita mempresentasikan makalah pada pagi hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alia Al-Fathia Kartubi, yang kedua ada Asyatul Afia, yang ketiga ada Zulhijjah Kurnia Fadilah, yang keempat ada Lina Yulia Khofifa. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Asyatul Afia. Untuk itu, saya harap teman-teman bisa memperhatikan presentasi pada pagi hari ini dengan baik, dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Kaidah ke-17, al-wilayatul khoswatu aqwa min wilayatil ammati. Arti dari kaidah ini adalah perwalian khusus lebih kuat daripada perwalian umum. Di sini kami menyontohkan ada dua perkara. Yang pertama, wali hakim tidak boleh mengawinkan seorang perempuan yang masih mempunyai wali. Contoh yang kedua, seorang wali tidak dapat menuntut kisos atau diat atau memberikan pengampunan sama sekali terhadap orang yang melakukan tindak makar pembunuhan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Tetapi wali hakim yang statusnya sebagai wali umum tidak dapat menuntut hak-hak tersebut. Terima kasih. Kaidah ke-18 yaitu la ibrata bidhonnil bayyin khata'u. Artinya, tidak dianggap sebagai dzon yang jelas salahnya. Contohnya, yang pertama, jika seseorang mengira dirinya suci dari hadas, kemudian sholat, ternyata perkiraannya salah, jadi ia sudah berhadas, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, seseorang sholat dengan mengira sudah masuk waktunya, tapi ternyata belum waktunya, maka sholatnya batal. Kaidah ke-19 yaitu ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Artinya, ridho terhadap sesuatu, ridho pula terhadap apa yang dilahirkannya. Manusia harus mempunyai komitmen kuat terhadap apa yang dia putuskan dan dia lakukan. Konsekuensi yang timbul akibat keputusan dan perbuatannya harus diterima, baik sifatnya positif maupun negatif. Kerelaan dan persetujuan yang dikehendaki dalam kajian ini mengakomodir segala motif yang memiliki orientasi persetujuan, kerelaan, pengesahan, perizinan, dan lain sebagainya. Contohnya, yang pertama, jika orang yang menggadai barangnya sebagai jaminan hutang telah mengizinkan dengan setulus-tulusnya kepada penggadai untuk memanfaatkannya, kemudian ternyata bahwa barang yang digadai itu terdapat kerusakan, maka si penggadai tidak harus bertanggung jawab atas kerugiannya, sebab kerusakan tersebut timbul dari suatu perbuatan yang telah diizinkan oleh orang yang menggadaikannya. Yang kedua, jika seseorang rela dikawini oleh pemuda melarat dan setelah kehidupan rumah tangga berjalan, beberapa bulan kemudian suami tambah melarat, maka gugatan istri untuk memfasah pernikahannya di muka hakim pengadilan agama lantaran ketidakmampuan suami memberi nafkah tidak dapat dibenarkan, karena kemelaratan yang kemudian lahir dari kemelaratan dahulu yang telah direlakannya. Manista jala syai'an qabla awanihi uqibi bihirmanih. Barang siapa mempercepat sesuatu sebelum masanya dihukum, haram menggunakannya. Contohnya, seorang ahli waris membunuh atau mengusahakan membunuh orang yang bakal mewariskan harta peninggalan kepadanya dengan maksud mempercepat mendapatkan pusaka atau harta, maka sebagai sanksi tindakan yang terlaknat itu, ia terhalang mendapatkan harta peninggalan waris tersebut. Untuk contoh yang kedua, minuman keras itu apabila berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka halal hukumnya untuk dikonsumsi. Tetapi kalau perubahannya itu dipercepat atas usaha manusia dengan melalui proses kimiawi, maka tidak halal diminum.
Ma la budraku kullahu la yudraku kullah. Sesuatu yang tidak dicapai seluruhnya tidak boleh ditinggalkan seluruhnya. Contohnya, orang yang tidak sanggup belajar dan mengajar seluruh ilmu, maka tidak pantas meninggalkan seluruhnya. Contoh yang kedua, orang yang tidak mampu melakukan kebaikan yang banyak, maka kebaikan sedikit itu tetap dilakukan. Tidak boleh kita meninggalkan semuanya. Al-masyhulu la yushhal. Yang sudah dimasyhulkan dengan sesuatu tidak dimasyhulkan lagi. Bila seseorang mengambil buruh seseorang sebagai pelayan toko dalam jangka waktu tertentu, maka ia tidak boleh dipekerjakan dengan pekerjaan yang lain lagi selama kontraknya belum berakhir. Contoh yang kedua, suatu barang yang telah dijadikan jaminan hutang kepada kreditur, maka tidak dapat dijadikan jaminan lagi atas hutang kepada selainnya, sebab hubungan ikatan dengan yang pertama belum selesai. Kaidah ke-23 yaitu ma'aujabal a'dhamal amroini bi khususihi la yujibu ahwanahuma bi umumi. Artinya, sesuatu yang mewajibkan kepada yang lebih besar di antara dua hal secara khusus tidak mewajibkan kepada yang lebih kecil di antara keduanya secara umum. Berdasarkan kaidah ini, manakala suatu perbuatan secara khusus dikenai tuntutan yang lebih berat dan secara umum dikenai tuntutan yang lebih ringan, maka seandainya tuntutan yang lebih berat telah dilaksanakan, tuntutan yang lebih ringan tidak perlu dilakukan lagi. Contoh yang pertama yaitu seorang pencuri yang mencuri harta dengan mendobrak pintu. Secara umum, merusak pintu rumah orang lain harus menggantinya. Dan secara khusus, mencuri itu manakala telah dilaksanakan hukuman yang berat di antara dua macam hukuman tersebut, umpamanya potong tangan karena sudah memenuhi persyaratan, maka hukum yang lebih ringan yaitu mengganti pintu yang rusak tidak perlu dilakukan lagi. Contoh yang kedua yaitu seorang laki-laki yang melakukan tindakan asusila perzinaan tidak perlu dijatuhi hukuman takzir atau pengasingan. Yang hukuman ini diancamkan kepada orang yang bercumbu-cumbuan. Biarpun bagaimana melakukan zina tersebut secara umum diawali dengan perbuatan itu, tetapi ia cukup dijatuhi hukuman had, yang hukuman ini khusus bagi orang yang melakukan perzinaan dan merupakan hukuman terberat dari dua macam hukuman tersebut. Kaidah ke-24 yaitu al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Artinya, yang wajib tidak ditinggalkan kecuali oleh yang wajib. Contohnya yang pertama, melaksanakan hukum memotong tangan dalam pidana pencurian itu adalah wajib. Sebab seandainya tidak diwajibkan, niscaya melakukan memotong tangan itu adalah diharamkan, karena perbuatan itu merupakan tindak pidana melukai anggota tubuh. Contoh yang kedua yaitu khitan adalah wajib, sebab andai kata tidak diwajibkan, niscaya yang demikian itu diharamkan, karena di dalam khitan terjadi pemotongan sebagian anggota tubuh dan membuka aurat orang lain. Kaidah ke-25 yaitu al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Artinya, hukum itu berputar bersama ilatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum. Contoh yang pertama, memasuki rumah atau memakai pakaian milik orang lain tanpa izin yang memilikinya dilarang atau haram, karena tidak ada kerelaan dari pemiliknya. Tetapi kalau pemiliknya mengetahui dan terus memberi kerelaannya, maka hal itu diperbolehkannya. Contoh yang kedua yaitu keharaman homer. Keharaman homer itu lantaran terdapat zat yang memabukkan. Tetapi kalau zat yang memabukkan itu sudah hilang dengan sendirinya, misalnya homer itu sudah berubah menjadi cuka, maka dihalalkannya.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika dalam presentasi kami ada kurangnya, silahkan teman-teman untuk memberi kritik di sesi kritik dan saran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.